mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Islam ideologis jelang buka puasa. Alhamdulillah, sampai pada detik ini kita masih istiqomah di tengah banyak masalah yang menimpa umat manusia. Kita dengan penuh kesabaran dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani saat-saat yang indah. Di bulan suci Ramadan ini kita melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Pemirsa dakwah Sulsel yang berbahagia, tema kita atau tema pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang akidah Islamiyah. Paling tidak Islam itu terdiri atas dua pokok besar, yakni akidah dan syariah. Oleh karena itu, ulama besar seperti Profesor Mahmud Saltut dalam bukunya Islam Aqidatun wa Syariah, dia membagi Islam itu pada dua garis besar, yakni akidah dan syariah. Akidah Islam ini adalah pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Pemirsa sekalian, hal yang paling menentukan dari sebuah keyakinan atau dari sebuah ajaran itu adalah dasar keyakinannya. Dalam hal ini Islam pun demikian. Islam melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan dan ilmu yang pasti tentang hal itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kul ulaika kana mas'ul. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan atasnya, karena sesungguhnya hati, pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa sebetulnya dimaksud dengan akidah Islam ini? Saudara sekalian, kita yang hidup saat ini dituntut untuk berpikir, memahami tentang hakikat kehidupan. Ketika kita melihat diri kita, melihat sekeliling kita, paling tidak yang kita temukan ada tiga hal. Yang pertama, diri kita sebagai manusia. Yang kedua, alam semesta. Dan yang ketiga adalah kehidupan. Inilah yang terindra dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Maka kemudian berangkat dari apa yang kita saksikan dan kita rasa ini, paling tidak ada sebuah permasalahan besar yang senantiasa menjadi pertanyaan bagi manusia. Pertanyaan itu adalah dari mana semua ini berasal? Untuk apa kita hidup? Dan setelah ini, apakah masih ada kehidupan atau akan kemana setelah kehidupan? Ini tiga pertanyaan mendasar yang senantiasa ada pada diri manusia, yang mencoba untuk memahami hakikat di balik alam semesta, manusia, dan kehidupan ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini, mewajibkan kepada kita untuk meyakini hal yang paling mendasar dalam Islam, dan inilah yang kita sebut dengan akidah Islam. Kita diwajibkan untuk beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk beriman tentang malaikat. Kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan tentu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita kenal dengan istilah rukun iman di dalam Islam.
Memang akidah dan iman itu adalah dua istilah yang berbeda tetapi memiliki penunjukan makna yang sama. Ulama usul sering menggunakan istilah akidah, sementara Al-Quran dan Sunnah itu banyak kita menemukan istilah iman. Tetapi ini adalah penunjukannya, maknanya adalah sama. Oleh karena itu, akidah itu kalau tiga pertanyaan tadi itu membicarakan tentang dari mana kehidupan ini, kemudian untuk apa kehidupan ini ada, dan kemana setelah kehidupan. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk beriman berdasarkan pada dalil dan bukti yang nyata. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk beriman dengan berdasarkan pada dalil yang kokoh dan mencela keimanan yang didasarkan pada dogma dan taklid buta semata. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Terhadap orang-orang Quraisy atau orang-orang paganis waktu itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Al-Quran mengabadikannya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap mengikuti nenek-nenek moyang mereka sekalipun bapak moyang atau nenek moyang mereka itu tidak beriman dan tidak mendapatkan petunjuk atau tidak menggunakan akalnya? Maka kemudian ketika kita mengkaji dan mendalami Islam sungguh luar biasa, Islam ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan keistimewaan manusia itu adalah Allah memberikan kita akal pikiran, dan pada saat yang sama Allah memberikan kita wahyu sebagai satu pasangan untuk dipahami dan menjalani kehidupan ini. Yang pertama, terkait dengan hakikat kehidupan, dan ketiga pertanyaan tadi itu, dari mana kehidupan ini, untuk apa kehidupan ini, dan kemana setelah kehidupan ini, adalah pertanyaan tentang bahwa yang pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan dan sumber dari segala sesuatunya itu adalah Sang Pencipta kehidupan, Sang Pencipta manusia, dan Sang Pencipta alam semesta ini. Maka pertanyaannya adalah, siapa Sang Pencipta kehidupan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita satu metode untuk memahami ini yang sangat jelas dalam Al-Quran, yakni menjadikan apa yang terindra sebagai dasar pijakan untuk kita analisa, kita pikirkan untuk sampai kepada hakikat di balik apa yang terindra ini. Maka pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah pantas manusia mempertuhankan yang bukan Sang Pencipta. Maka kemudian ada sebuah pertanyaan analisis yang perlu dicermati oleh kita terkait dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta ini. Apakah Sang Pencipta itu diciptakan oleh yang lain? Maka tentu pertanyaan ini pertanyaan yang menggelikan dan itu tidak bisa masuk di akal. Tidaklah mungkin Sang Pencipta itu diciptakan oleh yang lain, karena itu berarti pada saat yang sama dia adalah pencipta dan dia adalah makhluk. Dan itu mustahil terjadi dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Begitu juga, apakah Sang Pencipta itu menciptakan dirinya, itu juga tidak mungkin. Nah, maka yang benar itu adalah Sang Pencipta itu yang bisa dipahami dan secara pasti dipahami oleh akal manusia adalah Sang Pencipta itu pastilah azali. Dia tidak diciptakan oleh yang lain, dia tidak punya awal dan dia tidak punya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Maknanya adalah dia tidak punya awal dan dia tidak punya akhir. Yang kedua dari pokok keyakinan dalam Islam ini adalah beriman kepada
Ya, kalau kita lihat dari rukun iman tadi itu beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini dalilnya bukanlah dalil akli, tetapi haruslah dalil naqli, yakni bersumber dari Al-Quran. Karena dari Al-Quran lah kita tahu akan adanya para malaikat. Yang ketiga, iman kepada Alkitab. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim, itu bisa kita jangkau dengan akal manusia. Saudara sekalian, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dari awal menantang manusia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan tidak ada bukti dalam sejarah bahwasanya orang Arab yang ditantang oleh Al-Quran untuk membuat satu surah saja dengan yang semisal dengan Al-Quran, mereka mampu membuat dan mencipta karya seperti Al-Quran. Waktu bi asari suwarin mithli, datangkan yang 10 surah. Mereka tidak sanggup, Al-Quran mengatakan, waktu bi suratin min mithli, datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan Al-Quran ini karya orang Arab, itu tidak pernah membaca sejarah, dan dia tidak tahu bahwasanya dari awal orang Arab itu tidak mampu membuat tandingan seperti itu. Apatah lagi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah karya Muhammad. Naudzubillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Kalaulah Nabi Muhammad yang ummi tidak tahu baca tulis, itu mereka-mereka yang orang Arab yang ahli syair tidak mampu menerima tantangan Al-Quran untuk membuat seperti Al-Quran ini, tidak sanggup. Apatah lagi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tidak mampu lagi untuk membuat karya seperti Al-Quran. Keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, ketinggiannya, dan itu sesuatu bukti yang menunjukkan bahwasanya orang Arab sangat takjub terhadap Al-Quran ini. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Yang dengan bekal Al-Quran ini beliau menantang orang Arab dan beliau menantang dunia untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama sekali tidak punya daya upaya untuk tidak menerima kebenaran ini. Cuma penolakan itu datang dari hawa nafsu, datang dari taklid buta, dan tidak menggunakan akal sehat untuk tidak beriman kepada agama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, keimanan terhadap kitab suci Al-Quran yang sungguh luar biasa. Sampai sekarang ini ada begitu banyak orang yang begitu menantang Al-Quran untuk mencari celahnya, tetapi kemudian mereka tidak bisa menemukan celahnya, justru malah berujung pada keberimanan mereka terhadap kitab suci. Yang keempat adalah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran terbukti kebenarannya, maka siapa yang membawa Al-Quran itu adalah nabi dan rasul. Maka sangat mudah ditebak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekal Al-Quran ini itu diyakini oleh manusia, dan kita pun semua harus meyakininya bahwasanya sang pembawa dari kabar itu adalah nabi, yakni pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lemah. Manusia membutuhkan bagaimana kita berhubungan dengan sang pencipta. Maka pada prinsipnya manusia itu membutuhkan pembawa kabar, dan sekaligus menjadi teladan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan cara benar, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah keimanan terhadap salah satu tiang pokok dari keimanan kita adalah beriman kepada hari akhir. Dalilnya ada begitu banyak dalam Al-Quran ini, beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, salah satu
dikatakan bahwasanya orang yang memakmurkan masjid adalah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hari di mana manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka bumi ini. Dan itu adalah sebuah kepastian. Dan yang keenam, yang terakhir adalah beriman terhadap takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Pemirsa sekalian, kita semua harus meyakini bahwasanya pengetahuan Allah itu melingkupi segala sesuatunya. Baik yang belum terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semua itu ada dalam gambaran kekuasaan Allah yang disebut dalam catatan Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi ini memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada keyakinan kita. Oleh karena itu, hal seperti ini merupakan sesuatu yang mudah dan pasti terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa, Maha Alim, Maha Mengetahui akan segala sesuatu. Pemirsa sekalian, inilah pokok-pokok keyakinan kita di dalam agama ini, dalam Islam. Dari 6 poin yang merupakan rukun ini sebenarnya adalah bahasan panjang, bahasan yang membutuhkan pendalaman, dan setiap dari kita harus memperdalam akidah ini. Sehingga kenapa kita meyakini Islam? Maka tentu kita meyakininya karena itulah satu-satunya kebenaran. Kita bisa berdialog dengan siapa saja, dan itu mengharuskan kita untuk menawarkan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Allah menyampaikan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan al-hikmah, dengan argumentasi, dengan bukti yang kuat dan konkret. Wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Dan andaipun kamu harus berdebat, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peradaban modern, peradaban umat manusia adalah peradaban yang kadang-kadang tidak sampai menyentuh pada hal-hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, kajian tentang teologi, kajian tentang akidah, kajian tentang keimanan ini adalah kajian yang mesti ditumbuh-suburkan di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa meyakini Islam dengan dalil, bukti yang kuat dan nyata. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan di kajian ideologis menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kita bertemu esok hari dalam pembahasan lebih lanjut tentang akidah Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.